Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pengejaran Wiro hingga ke Goa Sanggreng membuahkan serangan mematikan dari 24 murid angin topan dari barat. Bagaimana Wiro mengatasi serangan dahsyat ini? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Dia hanya merasakan datangnya sambaran angin dari arah belakang, lalu cepat-cepat menggeser kaki ke muka, bergerak ke samping, dan sambil bungkukan diri balikan badan. Golok panjang bergola wungu lewat 1,5 jengkal di atas kepalanya, mengibarkan rambutnya yang gondrong. Dasar pengecut, sudah main kroyok, menyerang dari belakang pula, bentak Wiro Sableng. Kedua tangannya bergerak ke muka untuk merapas golok lawan. Namun hampir hal itu terlaksana, tahu-tahu 12 ujung tongkat menderu menyerang kedua lengannya. Resek, maki pendekar 212, dan terpaksa tarik pulang tangannya sambil hantamkan kaki membabat ke arah beberapa orang pengeroyok dari barisan sebelah muka. Mereka yang diserang tendangan kaki anehnya tidak melakukan sesuatu apapun, tapi tiba-tiba dari arah belakang menyeruak kawan-kawan mereka dari barisan kedua dan menangkis tendangan Wiro. Sejurus kemudian, barisan muka kembali menyerang dengan 12 tongkat biru mengarah pada 12 bagian tubuh Wiro. Sementara itu, dari atas laksana alap-alap, golok bergola wungu kembali membabat. Inilah kehebatannya lingkaran pasang surut ciptaan Bladra Wikuyana. 2 tahun dia melatih murid-muridnya untuk betul-betul memahami jurus tersebut. Meski belum begitu sempurna, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Sambil senyum-senyum, dia berdiri menunggu saat di mana matanya akan menyaksikan tubuh Wiro terpancung belasan senjata muridnya. Telinganya bakal mendengar pekik kematian pemuda itu. Tapi tiada kelihatan pendekar 212 terpancung meregang nyawa di tengah pelataran itu. Tiada terdengar pekik kematian Wiro. Dengan kecepatan luar biasa yang tiada terlihat oleh mata Bladra Wikuyana, maka tahu-tahu Wiro sudah berada di luar serangan anak-anak muridnya. Berdiri dengan tenang dan kembali bersiul-siul. Sebenarnya, pemuda bermata tajam ini sudah dapat melihat di mana letak kelemahan barisan lingkaran pasang surut yang mengeroyoknya saat itu. Dengan merobohkan 2 atau 3 orang pengeroyoknya dari salah satu barisan, maka pastilah lingkaran pasang surut itu akan menjadi kacau balau. Bisa juga sebagian atau seluruh pengeroyoknya ditumpasnya dengan hantaman, pukulan angin puyuh atau dinding angin berhembus tindih-menindih. Tapi pemuda ini inginkan cara lain yang lebih disukainya sendiri. Maka berserulah pendekar 212. "Hei, angin topan dari barat, apakah kau pernah lihat manusia dipakai jadi senjata untuk menyerang manusia juga?" "Bocah gila, jangan banyak bacot, nyawamu sudah di depan hidung. Anak-anak, ciutkan lingkaran dalam sepertiga jurus," teriak Bladra Wikuyana dengan penasaran sekali. Siulan pendekar 212 tiba-tiba lenyap berganti dengan suara tertawa aneh yang menegakkan bulu tengkuk. Tubuhnya berkelebat tak kelihatan dan tiba-tiba bergolah wungu merasakan kedua pergelangan kakinya dicengkram erat sekali. Dicobanya untuk meronta dan menendang, tapi cengkraman itu laksana jepitan besi tak mungkin untuk dilepaskan. Sementara itu, tubuhnya menjadi limbung dan terasa terangkat ke atas. Dicobanya membabatkan goloknya.
terdengar satu pekikan kawannya sendiri yang kemudian roboh mandi darah. Sesudah itu, Bergolawungu tak tahu apa-apa lagi. Wiro dengan tertawanya yang aneh memegang erat-erat kedua pergelangan kaki Bergolawungu, lalu memutar tubuh manusia itu laksana kitiran. Pekik jerit serta seru-seruan tertahan terdengar di mana-mana. Barisan lingkaran pasang surut hancur berantakan. Beberapa orang yang masih tak mau menyingkir dan terpukau oleh kedahsyatan itu terpaksa dihantam kitiran dari tubuh Bergolawungu. Belasan anak murid perguruan Goa Sangreng bergeletakan di pelataran batu karang dalam keadaan tubuh luka-luka parah tanpa nyawa. Suara erangan terdengar tiada hentinya. Yang masih hidup, yaitu sekira 9 orang, menyingkir jauh-jauh ke dinding batu karang. Suara tertawa Pendekar 212 berhenti. Angin topan dari barat. Nih, terima bangkai muridmu. Tubuh Bergolawungu yang tadi dibuat menjadi kitiran untuk melabrak kawan-kawannya sendiri melesat ke arah Bladra Wikuyana. Orang tua ini lambaikan tangan kirinya dan tubuh Bergolawungu terpelanting ke dinding samping. Tentu saja sudah tanpa nyawa lagi, karena sudah sejak tadi kepalanya nyenyar macam pepaya busuk. Bau anyirnya darah yang mengantarkan regangan-regangan nyawa menyesak lubang hidung. Wiro Sabeng ludah ke tanah dan memandang pada angin topan dari barat. Hei, angin topan dari barat, murid-muridmu menemui kematian dengan cara yang tak tentu. Kau tidak senangi, dan mereka mati tanpa ada sangkut paut kesalahan apa-apa terhadapku. Kau yang tanggung jawab semuanya, kalau malaikat maut bertanya di liang kubur. Udah iblis, bentak Bladra Wikuyana. Tak usah banyak bacot, terimalah kematianmu dalam 3 jurus. Tampang manusia ini kelihatan membesi dan tambah angker. Dia melangkah ringan ke hadapan Wiro dan cabut tongkat birunya. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan selarik sinar biru melanda Pendekar 212. Pemuda ini enggoskan diri ke samping dengan cepat, tapi dari samping menderu tangan kanan Bladra Wikuyana yang disambung dengan kayu dan ujungnya mempunyai senjata berbentuk arit. Heya! Pendekar 212 membentak keras. 4 dinding jurang tergetar hebat. Tubuhnya lenyap dan sambil jatuhkan diri berjongkok, pemuda ini hantamkan tangannya ke muka, lancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Tapi tongkat Bladra Wikuyana sungguh hebat. Pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkan Pendekar 212 mempergunakan sebagian tenaga dalamnya sangat dahsyat. Namun sambaran angin tongkat biru membuat angin pukulan Pendekar 212 tersibak ke samping dan menghantam dinding karang. Dinding karang itu retak-retak pecah. Kepingan-kepingan karang menghambur ke udara berpelantingan. Wiro penasaran sekali. Tenaga dalamnya dilipat gandakan sampai tangannya tergetar hebat. Namun tetap pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkannya masih sanggup disapu oleh angin tongkat biru lawan. Edan, maki pemuda ini dalam hati. Wiro dibuat terperangah dan penasaran sekali. Bagaimana tidak, salah satu jurus andalannya yaitu kunyuk melempar buah bisa ditepis oleh guru Bergolawungu itu. Bagaimana siasat Wiro dalam menghadapi jurus-jurus angin topan dari barat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.